mengatakan kepada Utsman, kurang lebih bahasanya, ya khalifah, akan lebih baik kalau anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Maka Utsman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita, kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Utsman tenang aja. Tenang aja, marah ini itu. Itu nggak ditahan tuh, bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Utsman kasih pengumuman, tidak boleh ada di antara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka, menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedang yang datang. Dan Utsman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Utsman. Maka Ali tidak mengeluarkan, bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu, tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Utsman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah, pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Utsman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Utsman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang anda tidak ketahui adalah, begitu Utsman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Utsman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Utsman, maka dia pergi lagi ke kerabat Utsman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Utsman. Tuh lihat, datangnya aja bawa pedang, datangnya bawa besi, datangnya bawa pisau. Maka tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan, kop khusus untuk Utsman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih, dan belum sempat klarifikasi ke Utsman karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh, Marwan kerabat, orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ, perintahkan kepada gubernur Mesir, ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Utsman bin Affan. Tapi di perjalanan mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah, tahukah kalian buruknya Utsman bin Affan? Utsman itu beda dengan Ali. Utsman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa lihat? Oh, ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan, coba buka suratnya, mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah, dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Utsman, kamu penipu, Utsman, kamu pembohong. Datang langsung merangsak, jumlahnya cukup banyak, kembali ke istana. Begitu Utsman mendengar teriakan-teriakan itu, Utsman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu, kamu pembohong, kamu ini. Orang marah, Pak. Orang marah mah dikasih Indomie juga gak akan berhenti marahnya. Oh, ini itu, bohong, kamu bohong, ini bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Utsman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya, baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173 dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian ketiduran saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bertemu bersama Nabi, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran,
tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela, ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan Hussein, berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Hussein menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Utsman. Begitu dicekik Utsman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Utsmannya, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan. Ya, lalu Utsman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Utsman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu, kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Utsman bin Affan dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. Satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan, diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar, masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama yang terjadi.